Hari pertama belajar storytelling dari benda di sekitarku. Ini adalah gantungan kunci mobil. 2021, aku membeli sebuah mobil tua Mercedes W123. Itu yang sudah menjadi impianku dalam beberapa tahun sebelum 2021. Jadi kita tarik dulu ke belakang. Mobil ini tuh udah jadi inceranku ya. Sebetulnya ada beberapa inceran ya. Yang pertama itu BMW E30, itu yang dipakai si Boy. Terus W124, ini seri setelahnya dari W123. Tapi dari ketiga itu sebetulnya yang aku mau tuh ya W123 gitu coy. Atau Mercy Tiger ya orang Indonesia menyebutnya. Tiger itu sendiri disebut dari manis dan cantik. Dulu ada sebutan untuk mobil itu ya. Jadi disingkatnya Macan atau Mercy Tiger. Kayak gitu men. Singkat cerita, setelah hampir tiap malam aku lihat Facebook Marketplace, mungkin ini jadi keseharian orang-orang yang sudah mempunyai uang ya dan mempunyai cita-cita. Waktu itu aku masih bekerja di suatu perusahaan yang cukup besar. Jadi aku merasa punya uang lebih untuk membeli sesuatu impianku yang dari dulu belum tercapai, yaitu mempunyai mobil sendiri, mobil pertamaku. Dan yang kalian tahu 2020 itu mulai corona ya. 1 tahun setelah corona itu kalian tahu sendiri ada penyekatan. Jadi kita nggak boleh keluar suatu daerah tanpa kita mempunyai izin dari RT atau RW atau pemerintah desa gitu ya ibaratnya. Nah, bisa dibilang 2021 itu momen runtuhnya duniaku ya, karena pada saat itu almarhum ibuku meninggal karena COVID dan aku nggak bisa datang ke tepat mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya, yaitu pada tahun 2021. Aku inget banget saat itu lagi puncak-puncaknya, kalau nggak salah Delta ya, virus Delta itu ya kalau nggak salah. Jadi aku tuh di Bogor dan orang tuaku itu di Cirebon. Pada saat itu aku tuh nggak bisa pulang karena yang kendaraan yang kupunya hanyalah motor. Kalau pakai transportasi umum itu harus mempunyai izin. Izinnya itu waktu itu aku kan di Bogor. Aku membuat surat itu harus ke Jakarta dulu. Sedangkan ke Jakarta itu butuh surat ya itu buat penyekatan itu. Aku lupa namanya apa ya. Dan pada saat itu juga aku udah WFH ya, bekerja dari rumah. Singkat cerita, aku nggak bisa mengantarkan almarhum ibu ke peristirahatan terakhirnya. Ya seperti kalian tahu lah, cinta pertama anak laki-laki ya seorang ibu kan. Itu salah satu mungkin bisa dibilang penyesalan terbesar di hidupku. Dan nggak lama dari situ, istilahnya mungkin kayak, kan aku punya impian nih, pengen punya mobil. Dan karena aku nggak punya kendaraan juga, jadi aku nggak bisa pulang pada saat itu. Dan papaku dan mamaku dua-duanya itu kena COVID. Jadi yang aku khawatirkan kan ada pasca COVID ya, jadi biar aku bisa pulang tanpa harus mengurus ini itu ya, jadi pakai kendaraan pribadi. Ini impulsif aja sih, jadi dengan tanda kutip nekat, dengan tabunganku sebenarnya. Kalau kisaran harga Mercy Tiger itu sekitar yang sudah jadi ya, mungkin pada saat itu sekitar 80-100 juta. Waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk nekat membeli sebuah Mercy Tiger. Aku dapat di daerah Cibubur. Waktu itu aku pergi sendiri, itu masih daerah Bogor. Itu pun naik Grab ya. Karena lagi-lagi penyekatan. Kalau pakai Grab itu kayak mobil pribadi masih aman gitu ya. Datang ke sana, aku masih inget banget posisi aku ke sana itu hujan ya. Dan aku melihat Mercy Tiger ini, pas pertama dilihat, oh ya bahan. Cuma dengan harga segitu ya gimana lagi ya. Bahan dia masih ada beberapa kropos. Terus joknya aku inget banget, di bagian supir itu sobek, lalu di dashboard itu ada retak-retak. Cuma pas aku lihat bagian depannya, wah gak. Kalian bayangin aku masuk nih ke mobil, terus mobil tua itu, terutama mobil Mercedes, itu wanginya beda coy. Pas aku masuk ke dalam, megang setir, wah ini mobil. Sempat menjadi, beli gak ya, aku ini lama banget coy, dari jam 12 siang sampai ke deal itu jam 6 sore. Jam 6 sore, awalnya aku masih, kayaknya survei dulu deh. Coba, jadi ada beberapa pilihan lah aku. Salah satunya yang di Cibubur, Jakarta. Cuma memang pada saat itu aku pengen mobil Mercy Tiger itu warna hitam, dan kebetulan dengan budget yang aku punya ada tuh. Singkat cerita, deal lah dengan harga 36.500.000.
dan PR yang banyak sekali. Aku memutuskan pada saat itu mobil ini tidak akan kujual. Mobil pertamaku ya, tidak akan kujual. Ku bangunlah mobil itu. Pada hari pertama langsung ku telepon mekanik Mercy di Bogor, Mas Wawan. Shout out buat Mas Wawan. Dan ternyata Mas Wawan itu pernah aku tanya-tanya, dia juga jual beberapa Mercy Tiger. Saya telepon, Mas Wawan ini. Oh ini Mas Faisal yang tanya di Facebook ya? Iya Mas, jadinya belinya yang ini. Oke, nggak masalah. Besok langsung bengkel aja Mas. Cuma aku menghiraukan perintah dari Mas Wawan itu. Terus hari kedua aku tuh inget banget mau nganter sahabatku si Givari, sahabat kuliahku. Jadi aku ingin mengantarkan dia pulang ke rumahnya, berangkat dari Bogor. Pada saat itu di IPB mobilnya mogok. Terus aku ternyata itu dari akinya coy. Jadi akinya itu nggak aku cek, aku skip. Balik lagi karena impulsif tadi ya. Akinya itu ternyata udah expired. Ya udah, aku langsung telepon tukang aki terdekat, aku pasang. Dan karena hal itu juga besoknya langsung aku pasang ke bengkel Mercy tadi. Ya langsung dicek semuanya lah, digantilah beberapa kayak perkabelan, pengapian, terus pokoknya semuanya dicek lah. Jadi ada PR besar, kata Mas Wan, Mas Faisal, ini mobil belajar. Oke, nggak masalah, nggak akan kujual. Terus juga, seperti yang kalian tahu, aku mempunyai akun channel bernama Road and Wood. Itu channel otomotifku ya, jadi memang buat konten lah sekalian. Jadi perjalanan si Mercy ini kita restorasi dari nol sampai jadi gitu loh. Kita restorasi pelan-pelan, udah dibenerin dari pengapian segala macam, ketagihan. Aku benerin juga kaki-kakinya. Jadi awalnya itu mobil masih pakai ring 17, nggak tahu pakai pelek apa nggak jelas. Terus suatu kebetulan di bengkel ada velg W124, ya jadi masih Mercy lah ya. Tapi ring 15, aku pada saat itu jual kamera buat beli pelek. Maafkan aku, papa, mama. Itu kamera yang dibelikan untuk aku kuliah ya. Buat beli pelek, terus udahlah itu mobil jalan dipakai buat ke Cirebon, buat mudik, dipakai buat jalan-jalan ke Anyer. Itu mobil sangat baik sekali. Tapi memang ada beberapa masalah. Aku inget banget. Yang pertama, mobil itu masih ceper. Jadi PR-nya udah diganti sama pemilik sebelumnya. By the way, sorry, aku belum menyebutkan ya. Itu W123 230E. Mobil itu adalah CBU, jadi completed build up dari Jerman untuk kedubas di Indonesia gitu ya. Bentar, azan. Sampai mana tadi? Mudik. Mobil itu pernah aku pakai mudik 2022, pakai mudik buat ke Cirebon, lalu kita liburan bersama keluargaku. Itu ada 7 orang dalam satu mobil Mercy Tiger sedan, kita berangkat ke Anyer. Cuma karena mobil itu ceper, jadi pas ke Anyer itu perjalanannya nggak mudah. Kan banyak jalan bolong-bolong ya. Mobil tuh harus gini loh. Harus menghindar jalanan itu. Dan aku ingat banget ponakanku tuh sepanjang jalan dari Cirebon ke Anyer bilang, Om, kok panas ya? Aku jujur kasihan sih, soalnya AC mobil tua itu kan nggak sedingin mobil-mobil zaman sekarang ya. Dan memang pada saat itu pun sebetulnya papaku tuh punya mobil yang lebih proper. Mobil untuk keluarga lah, bisa muat buat 10 orang gitu lah ya. Kita liburan bersama, ada momen bersama keluarga, aku pakai mudik. Alhamdulillah semuanya selamat, aman. Setelah itu aku langsung upgrade lagi untuk kaki-kaki biar nggak gasruk. Terus untuk AC kita upgrade semuanya lah. Banyak hal, hampir tiap bulan aku mengeluarkan 2 juta untuk spend di Mercy Tiger itu. Oh ya, untuk mobil itu pun yang paling ku ingat pernah hampir kebakar juga. Balik lagi karena knalpot, dia gasruk, ketempel ke bodi, itu di Tol Jagorawi, mobil keluar asap, dan aku langsung panik, aku langsung ganti knalpot, beli dari Mas Jawir, itu dari Purbalingga. Dan pada akhirnya ada suatu ketika setelah jalan 2 tahun pemakaian, aku memberanikan diri untuk berdikari atau resign dari pekerjaan tetapku ya. Jadi aku punya target lagi, punya kebutuhan lain, jadi memutuskan untuk tidak melanjutkan restorasi dari Mercy Tiger itu. Dan seiring berjalannya waktu, karena nggak kepegang itu mobil ya. Sejak aku di content creator ini, jadi aku lebih fokus untuk upgrade bagaimana caranya, karena awalnya aku menggunakan handphone ya. Alhamdulillah sekarang udah punya setup PC segala macam. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support sampai bergembira jalannya sekarang. Tapi di satu sisi
ada suatu kebutuhan yang mendesak. Pada saat itu aku membutuhkan uang cepat dan aku melihat apa yang kupunya yang gak pernah kupakai, itu Mercy Tiger. Pada malam itu aku butuh 10 juta dan pada malam itu pun semesta mendukung. Ada yang menawar mobilku di DM Instagram dengan seharga 10 juta. Aku langsung mikir, wah, di satu sisi aku pernah sumpah serapah, aku nggak akan jual mobil ini. Tapi di satu sisi aku membutuhkan fresh money gitu dengan cepat. Aku bilang aja, om, besok ke rumah. Paginya aku feeling kalau ini deal, berarti ini hari terakhir aku bersama Mercy Tiger itu. Aku masuklah ke dalam mobil itu, nyuci mobil, langsung keinget, langsung ke flashback. Apalagi aroma mobilnya itu loh coy. Kebayang lah cet. Wah, semuanya bercampur aduk, sedih. Tapi di satu sisi, wah alhamdulillah nih nanti bakal, kalau ini sampai kejual bakal kebantu banget. Dan aku pun punya cita-cita, impian mobil itu pengen kupakai untuk wedding car. Singkat cerita, pembeli datang bersama teman-temannya, bawa towing juga. Deal di harga 9,3 juta seingatku. Sedih pasti. Kenapa mobil itu dijual? Karena aku menikah. Ya, jadi antara ego yang gak akan pernah aku jual, tapi kalah dengan, bukan kalah sih sebetulnya. Jadi karena balik lagi, aku mempunyai impian, itu mobil harus ada di pernikahanku. Aku ganti dengan sesuatu yang lebih bermakna dan akan kupakai tiap hari, yaitu cincin. Daripada mobil itu gak kepake selama 2 tahun. Dan pada saat malam itu aku minta sama pembeli, bang boleh nggak gantungan kunci ini aku simpan buat jadi kenang-kenangan. Dan inilah cerita dari gantungan kunci ini coy. Dari cerita ini yang bisa ku ambil, aku nggak bisa menentukan apa yang ku mau, maksudnya sumpah serapah, aku nggak akan jual ini, aku nggak akan jual itu, aku mau ini, aku mau itu. Kita nggak bisa, karena manusia itu cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Tapi harapannya dengan gantungan kunci ini, tenang, aku masih punya mobil-mobil impianku. Kita lihat aja untuk cerita dari gantungan kunci ini selanjutnya, atau cerita benda-benda lain di sekitarku, atau mungkin teman-teman punya barang di sekitar kalian yang mempunyai cerita yang bermakna seperti gantungan kunci ini. Terima kasih, aku Faisal pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini. Semoga storytellingku akan lebih baik dari episode-episode selanjutnya. Thank you guys.